Makomat dan akhwal itu adalah dua hal yang berbeda yang pastinya akan dialami oleh para sufi, oleh para sablik. Makomat itu adalah tahapan-tahapan atau station-station ya, ketika kita hendak menemui Allah, hendak menuju kepada Allah. Kalau kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makomat yang harus dilalui oleh seorang sufi itu ada beberapa hal. Zuhud itu adalah ikatan jiwa dan hati kita hanya kepada Allah dan tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan berarti dia tidak suka, tidak butuh duniawi, butuh, tapi kebutuhannya itu sebagai sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua tergolong di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama Bapak Muhammad Lutfi ya, selaku dosen pengampu tasawuf ya. Perlu diketahui bahwa berkumpulnya kita di sini untuk mengkaji kajian tasawuf, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian tasawuf yang akan sama-sama kita bahas bersama beliau adalah mengenai bab makomat dan ahwal. Oke, langsung saja untuk memasuki poin pembahasan pada pagi hari ini, kita bisa langsung menanyakan kepada beliau selaku narasumber kita di pagi hari ini mengenai apa sih itu makomat dan apa sih itu ahwal. Jadi gini Pak, makomat itu setahu saya kan adalah artinya pangkat ya, derajat seseorang di hadapan Allah. Tentunya di situ ada tingkatan-tingkatan yang perlu dilalui oleh seorang salik, sehingga nantinya pada endingnya dia akan mendapatkan ahwal, suatu keadaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tentunya sudah sukses melalui makomat-makomat tadi itu. Ya, mohon kepada Bapak Lutfi agar bisa menjelaskan secara perincinya mengenai apa itu makomat dan apa saja yang terkandung di dalam tingkatan-tingkatan makomat tersebut. Ya, pertama gini, makomat dan akhwal itu adalah dua hal yang berbeda yang pastinya akan dialami oleh para sufi, oleh para sablik, para salik yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama makomat itu apa? Makomat itu adalah tahapan-tahapan atau station-station ya, ketika kita hendak menemui Allah, hendak menuju kepada Allah. Kalau saya analogikan begini, kita dari Cirebon mau menuju ke Surabaya dengan melalui kereta api, maka makomat, station yang harus kita lalui adalah stasiun Cirebon, stasiun Tegal, stasiun Pemalang, stasiun Pekalongan, stasiun Semarang, dan terus sampai terakhir stasiun Surabaya. Nah, makomat itu seperti itu. Kalau kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makomat yang harus dilalui oleh seorang sufi itu ada beberapa hal. Nah, para sufi itu sepakat makomat yang paling awal yang harus dilalui oleh seorang salik adalah taubat. Dia harus taubat. Taubat itu apa? Taubat itu dia menyesal untuk tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang mendatangkan Allah marah.
mendatangkan marahnya Allah. Ya mulai dari musyrik, mulai dari syirik, ya bohong, apalagi ya perbuatan-perbuatan maksiat lah, semuanya yang menimbulkan dosa. Itu tobat. Dia tidak mau melakukan itu. Kemudian dia menyesal. Kemudian apa? Setelah menyesal, dia tidak mau mengulangi lagi dan menambal atau mengganti perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan amalia-amalia soleh. Yang tadinya dia pernah bohong sama seseorang, nah ketika bohongnya dia ganti dengan baca Al-Quran. Misalnya 1 juz, ya Allah kemarin saya berbohong kepada si fulan, saya tidak mau mengulangi lagi perbuatan bohong itu. Kemudian mengganti dengan saya baca Quran 1 juz. Tujuannya agar supaya apa? Tujuannya agar supaya Allah nggak marah lagi sama saya. Nah itu namanya tobat. Setelah tobat naik lagi ke makom berikutnya, ikhlas, kemudian ridho dan seterusnya. Nah ketika kita melalui setiap makomat tersebut, Allah menganugerahkan berupa ahwal. Ya, ahwal itu adalah jamak dari hal. Hal itu adalah sebuah anugerah berupa keadaan hati sehingga kita terpincut kepada Allah. Hal itu macam-macam. Ridho itu bisa hal, ikhlas bisa hal, taqarrub ilallah itu hal. Jadi macam-macam, tergantung Allah ngasihnya apa. Kalau saya setelah tobat, ternyata Allah memberikan hal ke jiwa saya berupa apa? Berupa taqarrub. Taqarrub tuh ngerasa dekat dengan Allah, ngerasa selalu diawasi dengan Allah. Saya udah tobat, hadiahnya tuh berupa taqarrub ilallah. Jadi kemana-mana saya ngerasanya dekat sama Allah. Kemana-mana saya selalu diawasi oleh Allah. Di tempat rame saya merasa, saya sadar ada Allah. Di tempat sepi saya sadar ada Allah. Ketika saya bergaul dengan orang, saya merasa ada Allah mengawasi saya. Ketika saya kuliah, saya merasa Allah mengawasi saya. Ketika saya kerja, saya merasa Allah mengawasi saya. Nah itu namanya hal, jamaknya ahwal begitu. Jadi kalau makomat itu adalah sesuatu yang diupayakan oleh kita, sedangkan ahwal itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita berupa keadaan jiwa terhadap hal-hal yang positif yang gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa makomat atau stasiun-stasiun yang telah disebutkan Bapak dosen tadi itu, yang pertama, jadi memang tahapan yang pertama itu adalah tobat ya Pak. Pasti ya? tobat. Tobat dulu. Nah mungkin kita agak mendetail membahas tentang tobat kawan. Jadi dari saya pribadi, tadi kan ada perkataan dari Pak dosen, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi-nya kan ada itu Pak, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita telah melakukan perbuatan buruk, hendaknya langsung diikuti dengan perbuatan baik. Ya. Yang mana nanti tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruknya. Nah, apakah taubat itu hanya dengan pelafatan istighfar saja atau cukup dengan tadi Pak? Tapi niat dalam hati kan, contoh kita berbuat salah, kemudian sebenarnya kita nggak mengucapkan istighfar, kita hanya mengikuti perbuatan salah itu dengan membaca Al-Quran seperti yang tadi. Nah, taubat seperti itu apakah cukup untuk dosa-dosa yang kecil mungkin, kan gitu? Mungkin ya mungkin seperti itu dulu Pak. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kecil dan dosa besar itu nggak ada bedanya. Mungkin dalam karangan syariat dosa kecil dan dosa besar itu beda. Dosa kecil mau gampang, dosa kecil gampang. Itu biasanya orang-orang yang sudah terpaku di syariat. Tapi bagi orang-orang sufi yang sudah mulai menapaki di atas syariat, dosa kecil dan dosa besar itu dipersepsikan sebagai upaya dia berselingkuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil, dia akan menyesal. Walaupun mulutnya tidak mengucapkan istighfar, tetapi hatinya selalu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena mulut itu, lisan itu hanya bisa dilihat oleh orang, hanya bisa dilihat oleh makhluk. Sementara para sufi hanya menginginkan apa yang dia lakukan itu mendapatkan penilaian dari Allah, bukan penilaian dari makhluk. Jadi sebenarnya misalnya kita bandingkan, ketika ada orang yang
lisannya gemar mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi hati dan pikirannya tidak mengakui dan tidak menyesal bahwa perbuatan yang sudah saya lakukan ini mendatangkan marahnya Allah, ya percuma. Walaupun mulutnya mengucapkan istighfar. Tapi sebaliknya, ketika hati dan pikirannya menyesal, saya tidak mau berbuat dosa lagi dan memohon ampun kepada Allah. Hatinya mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi mulutnya dia diam. Nah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dapat disimpulkan bahwa memang taubat itu sikap dan perilaku, kemudian ada penyesalan di dalam hati untuk tidak melakukannya lagi. Betul. Nah, kalau orang sudah taubat seperti ini, apakah memang sudah dikategorikan seperti yang dikatakan oleh Nabi itu bahwa at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa maka dia itu bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Tapi syaratnya harus tobatan nasuha, berarti Pak ya? Oh iya. Bukan tobat sambal kata orang. Tobat sambal nanti makan sambal pedes lagi. Biasanya cewek-cewek suka seblak. Tobat seblak berarti. Tobat seblak. Sekarang diganti namanya tobat seblak. Baik, itu ya makomat yang pertama. Mungkin kita berlanjut kepada makomat yang kedua. Stasiun setelah tobat itu di situ ada zuhud, Pak. Nah, menurut pandangan sufi, zuhud itu yang seperti apa? Iya. Zuhud itu adalah ikatan jiwa dan hati kita hanya kepada Allah dan tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan berarti dia tidak butuh duniawi, butuh. Tapi kebutuhannya itu sebagai sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zuhud. Contoh begini. Saya ingin pergi ke tempat kerja. Supaya saya bisa ke tempat kerja dengan lancar dan dengan baik, maka membutuhkan kendaraan. Karena kalau saya tidak memiliki kendaraan, maka saya menuju tempat kerja itu akan berjalan tidak lancar, sering terlambat dan lain sebagainya. Maka saya membutuhkan motor atau membutuhkan mobil. Saya membeli motor dan membeli mobil. Nah, ketika saya memiliki kendaraan berupa motor atau mobil, itu bukan berarti saya hubud dunia, tetapi dalam rangka agar supaya semua aktivitas saya mencari nafkah yang diperintahkan oleh Allah itu berjalan dengan lancar. Nah, zuhudnya saya itu tidak terikat dengan kemewahan, tetapi zuhudnya saya semuanya itu berdasarkan dalam rangka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbandingannya seperti apa? Perbandingannya begini. Saya punya Saya punya uang, saya punya motor. Di rumah ada satu. Sementara di kantong saya atau di handphone saya menyimpan uang 50 juta. Ketika saya jalan-jalan ke mall, saya melihat ada motor keluaran terbaru. Motor itu lebih baik, lebih bagus, lebih keren, lebih futuristik daripada motor yang saya miliki. Ketika saya melihat dan tertarik dengan motor itu dan saya membeli motor itu, berarti saya tidak zuhud karena hati saya terikat dengan hal yang bersifat duniawi. Jadi saya membeli motor itu bukan karena kebutuhan saya, tetapi karena saya senang, saya pengen, saya suka dengan duniawi. Nah, itulah beda antara zuhud dengan yang bukan zuhud. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu tidak identik dengan gembel. Enggak seperti itu. Jadi memang disimpulkan bahwa tasawuf itu kan ilmu membersihkan hati ya teman-temannya. Kita sudah bisa memandang bahwa dua makomat saja ini bermuaranya ke dalam hati. Tadi tobat tergantung hati, penyesalan. Kemudian zuhud pun tidak bisa cara zahir kita menilai orang kaya bukan zuhud. Karena lagi-lagi letaknya di dalam hati. Toh ternyata banyak orang miskin itu justru banyak yang nggak zuhud. Karena kenapa? Mereka hanya mencari uang 10.000 saja berani meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar. Ini tidak zuhud namanya. Justru orang-orang kaya yang memang dunianya tidak terikat, ya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya, dunia itu hanya ada di tangannya, itu orang zuhud yang sesungguhnya. Makanya seperti itu. Banyak kiai, banyak ulama yang mobilnya Alphard. Itu bukan berarti tidak. Memang Allah memberikan rezeki seperti itu. Maka ini ujiannya kita selaku orang awam yang tidak berilmu, maka jangan sembarangan menilai orang alim punya Alphard berarti nggak zuhud ya Pak ya. Nabi Sulaiman saja kaya, tapi Nabi Sulaiman zuhud. Tidak ada nabi yang tidak zuhud kan ya. Iya.
Jadi gitu letaknya zuhud itu memang di dalam hati ya, tidak dinilai dengan seberapa dia kaya dan tidak seberapa dia miskin. Karena kemiskinan tidak menjamin dia jadi orang zuhud, begitu juga kekayaan pun tidak menjamin dia menjadi tidak zuhud gitu. Gitu Pak ya, kurang lebihnya Pak ya. Oke baik, melanjut ke makomat yang selanjutnya. Di sini ada juga makomat yang selanjutnya ada warak Pak. Nah itu warak sendiri menurut pandangan tasawufnya seperti apa? Iya. Warok itu adalah salah satu makomat yang harus dilalui juga oleh seorang sufi. Ya. Jadi ketika seseorang sudah taubat, kemudian sudah zuhud, kemudian ada satu lagi sebenarnya sabar. Nah, tapi ini berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ulama satu mengatakan sabar dulu, ulama satu lagi mengatakan warok dulu. Ya memang tergantung mursyidnya ya seperti apa. Intinya ada khilaf mengenai makomat ini urutannya Ya, Pak ya? Urutannya beda-beda. Biasanya itu ditentukan oleh tarekat masing-masing. Tarekat masing-masing. Tergantung mursyid torikohnya ya? Misalnya tarekat Qadiriyah, mursyidnya Syekh Abdul Qadir. Ada tarekat Ghazaliyah, mursyidnya dulu yang membuat, yang menciptakan adalah Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Tapi tentunya perbedaan makomat ini, beda mursyid, beda susunan makomatnya tidak menjadikan rancuh kan, pada finalnya tetap nanti ujungnya itu mendapatkan ujung-ujungnya ma'rifat. Ma'rifat. Ya, Baik. mengenal kepada Allah Subhanahu. Kembali lagi ke warak tadi Pak. Iya. Jadi warok itu adalah sikap kita yang tidak mau mengambil sesuatu yang mendatangkan marahnya Allah, sekalipun secara syariat itu boleh dilakukan. Contoh, saya punya istri ya. Kemudian ketika saya lihat ada perempuan lain yang cantik, secara syariat saya boleh menikahi dia lagi. Saya tertarik dengan perempuan cantik itu, secara syariat saya boleh nikah lagi. Tapi karena ini mungkin akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan sakit hati istri saya yang pertama, dan ini tidak berdasarkan perintah dari Allah, nggak punya keuntungan apapun secara agama, hanya keuntungannya untuk melampiaskan, menghalalkan nafsu syahwat saya yang secara syariat itu dibolehkan. Nah, misalnya gitu. Bagi seorang yang sudah masuk makom warok, hal tersebut tidak akan dilakukan. Karena apa? Ini akan menjurus kepada pemanjaan terhadap nafsu. Jadi intinya warok itu adalah mengkerangkeng, memenjarakan nafsu agar supaya nafsu tidak liar. Gitu, itu namanya warok. Intinya sih seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak suka duniawi, tidak ingin mendapatkan keuntungan materi, ingin mendapatkan ridho Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memenjarakan nafsu, dan nafsu itu dididik agar supaya nafsu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gitu. Jadi wara ini Masya Allah tingkatannya ya. Jangankan yang haram, karena yang makruh juga katanya kan harus tinggalkan Pak ya, yang wara Pak ya. Halal, yang mubah saja dihindari. Yang mubah. Sebenarnya tadi kan masalah perceraian itu Pak ya. Apa katanya, sesuatu yang tidak haram akan tetapi dibenci Allah. Iya, itu kan masuknya mubah ya. Iya, betul. Ya jangankan perkara yang seperti itu, intinya orang wara itu tidak ingin Allah tidak ridho seperti itu Pak ya. Betul. Jadi memang tingkah lakunya adalah hanya melakukan hal-hal yang hanya diridhoi oleh Allah saja. Betul. Gitu. Masih ada beberapa makomat lagi. Dari tadi kita hanya berdua saja Pak ngobrol. Iya. Teman-teman dikasih kesempatan untuk dari makomat 3 tadi nih. Masih ada sekitar 4 lagi yang mau kita bahas. Atau nanti ada sabar, masih ada sabar, ada tawakal, ada juga memasukkan di sini ada fakr ya, ada ridho juga. Nah, nanti mungkin mau tanya sekarang boleh, atau kita selesaikan dulu makomatnya kemudian tanya, karena setelah ini masih ada season yang selanjutnya ada ahwal. Ya, nanti. Gimana teman-teman? Mungkin saya izin bertanya. Ya boleh Mbak, silakan. Oh iya. Silakan. Nah, zuhud itu kan jika kita menginginkan Udah. sesuatu, tapi kita tuh berpikirnya bukan tentang duniawi. Nah, misalkan saya itu tidak punya mobil, tapi ada rasa keinginan Bapak, keinginan memiliki. Rasa keinginan tersebut itu kan timbul dari nafsu dan dari sebuah angan-angan. Tapi
dengan kita memiliki mobil, kita tuh pasti dapat beribadah dengan mudah, pergi ke tempat ibadah lebih mudah. Nah, apakah itu bukan termasuk zuhud? Iya. Karena ada rasa keinginan Iya. untuk memiliki. Ya, untuk memiliki ya. Nah, kita bisa melihat keinginan kita. Kita bisa mempreteli ya, memeriksa keinginan kita. Ini keinginan kita ini mengandung syahwat nafsu duniawi atau tidak? Atau keinginan kita ini dalam rangka untuk melancarkan ibadah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi, saya pengen punya mobil. Tujuannya agar supaya mobil ini digunakan untuk mengantarkan saya dan keluarga saya bersilaturahim kepada sanak saudara, kepada orang tua yang tempatnya jauh. Sebab apa? Sebab anggota keluarga saya sudah banyak. Kalau saya cuma punya motor, maka anggota keluarga saya tidak bisa diajak silaturahim. Gitu ya. Saya punya anak 4, ya mau tidak mau saya kalau bersilaturahim harus pakai mobil. Karena saya punya duit banyak dan cukup untuk membeli mobil, maka saya beli mobil. Tujuannya agar supaya apa? Tujuannya agar saya bisa bersilaturahim dengan lancar, dengan baik, gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Tapi di balik itu ada nggak? Kita periksa tuh, keinginan itu saya pengen dipuji oleh orang. Kalau saya itu punya mobil, berarti saya stratifikasinya sudah naik. Kalau stratifikasinya sudah naik, orang menganggap saya tidak dipandang sebelah mata. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, berarti itu belum zuhud. Belum zuhud seperti itu. Pokoknya ada embel-embel keuntungan duniawi, keuntungan materi, itu bukan zuhud. Itu belum zuhud. Nah, pokoknya kalau zuhud itu ya pokoknya dalam rangka ingin mendapatkan ridho Allah, ingin lancar keuntungan ukhrawinya. Nah, itu zuhud. Gitu. Maaf Pak, izin bertanya. Jadi apa namanya, boleh nggak sih Pak kita yang sebagai pemula itu, tentunya kan kita masih pemula ya, intinya masih ada apa namanya godaan hawa nafsu dan lain-lain. Kita untuk menuju zuhud yang sesungguhnya ini ya. Mungkin awalnya kita niatnya duniawi tadi, cuman kita sertakan tetap orientasinya bahwa kita membeli sesuatu itu untuk akhirat gitu kan. Mungkin untuk salik awal-awal harus seperti itu dulu ya Pak. Ya, pastinya. untuk menuju yang sesungguhnya dari itu. Pastinya setiap orang itu pasti akan mengalami ya tadi station per station dulu dari awal. Maka station yang paling awal sebelum lari ke zuhud adalah ke taubat dulu. Ketika seseorang sudah berhasil taubat, maka otomatis dia tidak membutuhkan apapun. Yang dibutuhkan adalah Allah senang sama saya, Allah nggak marah sama saya. Nah, ketika seperti itu, Allah akan memberikan suatu keadaan jiwa kita ridho kepada semua takdir Allah yang diberikan kepada kita. Kalau sudah seperti itu, kita bisa masuk ke makom zuhud. Oh iya, berarti memang harus clear dari awal dulu ya. Betul, dari awal dulu. Tidak bisa betul. kita langsung zuhud kemudian taubat. Nggak bisa. Iya. Harus taubat dulu. Step pertama, kedua, ketiga. Nah. Iya. Baik. Gimana? Mamanda cukup dengan jawabannya Bapak? Baik, yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya atau kita lanjut ke station yang selanjutnya? Masih ada sabar, kemudian tawakal, kemudian ada juga ridho di sini. Ya. Baik, mungkin untuk lebih efisiensi waktu ya, langsung ke sabar Bapak. Station selanjutnya ini ada sabar. Nah, gimana Pak menurut Bapak sendiri? Iya. Dalam pandangan tasawuf tentang sabar itu. Iya, sabar ini adalah sesuatu yang sangat ringan dan mudah untuk diucapkan, tetapi sangat susah untuk dilakukan. Ya, sabar itu kata Imam Al-Ghazali ada 3-4 macam ya. Pertama, pengertian sabar dulu. Pengertian sabar adalah dia menahan diri dari sesuatu yang rasanya pahit sambil dia berusaha untuk keluar dari rasa pahit, untuk mendapatkan sekali lagi ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar itu ada 3-4 macam. Pertama, ini sabar tingkat awal. Sabar bagi orang-orang yang awam. Sabar dari segala macam musibah yang rasanya pahit.
Misalnya kita naik motor ditabrak sama orang, tahu-tahu kita masuk ke rumah sakit, ya sabar. Sabar menahan rasa pahit. Sabar misalnya naudzubillah kaki kita cacat karena ditabrak motor, ya sabar. Itu menahan diri dari sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak. Nah, sabar seperti ini, sabar tahap awal. Bagi orang awam ini wajib sabar, apalagi orang alim. Bagi orang alim, sabar seperti ini udah nggak ada apa-apanya, udah tidak bernilai bagi orang yang tingkatan di atasnya. Yang kedua, sabar menahan diri dari sesuatu yang pahit pada amaliyah untuk tidak melakukan yang haram. Apalagi di zaman modern kita ya, sebagai anak remaja, sebagai anak muda, pergaulan sudah lintas antar negara, internet ada dan lain sebagainya. Setiap hari di internet kita disuguhin dengan bebas media-media yang berbau pornografi. Kita bebas untuk melihatnya. Nah, ini kan ketika kita melihat, mengkonsumsi gambar-gambar pornografi, berarti kan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar, kita tidak melakukan itu, menahan diri untuk tidak mengkonsumsi gambar-gambar porno. Narkoba, siapa bilang narkoba itu nggak enak? Narkoba itu enak katanya. Buktinya apa? Banyak orang yang mengkonsumsi narkoba. Ya. Nah, kita sabar untuk tidak mendekati narkoba. Berbuat zina, siapa bilang zina itu nggak enak? Enak. Katanya enak. Kenapa? Ya karena banyak orang yang melakukan zina. Gitu ya. Tapi kita sabar untuk menjauhi perbuatan zina. Bahkan sesuatu yang mendekatkan kepada zina itu pun harus dijauhi. Makanya dalilnya bukan hanya jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Sesuatu hal yang mendekati zina saja kita jangan dilakukan. Ya lihat porno, lihat gambar porno, lihat aurat lawan jenis. Aurat sesama jenis saja kita tidak boleh, apalagi aurat kepada lawan jenis. Nah, ini sabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang paling tinggi adalah sabar untuk melakukan kewajiban kita. Siapa bilang sholat 5 waktu bagi anak muda itu enak? Nggak enak. Sholat 5 waktu nggak enak. Lagi enak-enak kuliah, tahu-tahu azan zuhur, kita harus sholat. Lagi enak-enak tidur, ada azan subuh, kita harus sholat. Lagi enak-enak kita makan banyak, bulan Ramadan harus puasa. Siapa bilang melakukan itu semuanya enak? Nggak enak. Tapi kita sabar melakukan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Nah, paling tidak sabar itu ada 3 hal seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi. Paling tidak ada 4. Ini dasar sabar tingkat dasar paling tidak ada 3. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pembahasan makomat kita cukupkan dulu, Bapak. Kita berpindah ke pembahasan ahwal. Nah, silakan Pak, bagaimana mengenai ahwal ini di dalam pandangan tasawuf? Ahwal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada salik yang sedang berjalan menuju Allah. Ketika seseorang melakukan salah satu makom dan dia berhasil, salah satu indikasi berhasilnya adalah dia istiqomah, komitmen, terus konsisten. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada jiwanya berupa suatu kesadaran yang dalam bahasa kita disebut dengan pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual itu disebut dengan hal. Jamaknya adalah ahwal. Hal itu macam-macam tingkatannya, macam-macam. Nanti disebutkan hal itu apa saja. Itu juga yang berbeda-beda antara satu sufi dengan sufi yang lain sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Mungkin bisa disebutkan saja Pak secara ringkas ya, singkat-singkat saja Pak, mengenai ahwal itu apa saja gitu, tingkatan-tingkatannya. Misalnya karena sisa waktu tinggal. Taqarrub ilallah gitu. Kita merasa dekat dengan Allah. Atau misalnya kita ridho
kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ridho Allah ngasih saya istri yang cerewet. Ridho Allah ngasih saya anak yang soleh. Apalagi kalau gitu. Ridho Allah ngasih saya rizkinya sekian setiap hari. Ridho segala macam. Itu salah satu ahwal juga. Itu ridho. Apalagi puncak dari ahwal itu adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu. Pelaku mahabbah itu siapa? Hamba. Pelaku mahabbah itu disebut dengan Habib. Habib itu mencintai dan dicintai. Ketika saya menjadi Habib, saya mencintai Allah dan Allah mencintai saya. Kalau ada orang dia mencintai tetapi dia tidak dicintai oleh orang, bukan Habib. Yang Habib itu harus dua arah. Dia mencintai dan dicintai. Berarti di dalam ilmu tasawuf semua orang bisa ya masuk kategori Habib. Bisa, tapi, kalau sudah pada puncak tasawufnya. Iya, tapi kalau Habib tasawuf itu Habibnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelarnya Habibullah. Kasihnya Allah. Karena apa? Nabi Muhammad mencintai Allah dan Allah mencintai Nabi Muhammad. Nah, ini puncaknya. Puncak dari ahwal itu di situ. Masya Allah, banyak sekali khazanah yang kita dapatkan di pagi hari ini. Sebelum terima kasih, mungkin kita cukupkan saja Bapak. Kita kasih kesempatan terlebih dahulu sebelum mengakhiri kajian tasawuf kita di pagi hari ini. Ada kawan-kawan barangkali selain Mbak Manda yang ingin menanyakan, tidak apa-apa, baik mengenai makomat, satu pertanyaan saja, atau dari yang bab ahwal tadi itu. Silakan. Mungkin saya izin bertanya boleh Mbak. mengenai ahwal. Berarti ahwal tersebut kita tidak bisa mendefinisikan bahwa diri kita itu menerima sebuah ahwal, atau kita tidak bisa mengecap orang tersebut sebagai habib atau ahwal. Seperti itu Bapak. Iya, Karena itu aneh, ya. Iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita katakanlah dari makom atau dari hal. Kita dari makom tobat ingin menuju ke makom selanjutnya. Itu kapan? Nah, ketika kita mendapatkan instruksi dari guru kita, dari mursyid kita. Karena orang yang berjalan menuju Allah itu harus dengan guru, tidak boleh sendirian. Karena jalan menuju Allah itu terjal, sangat terjal sekali. Maka harus dibimbing, harus dituntun oleh seorang guru yang sudah mendapatkan pengalaman. Kalau dalam dunia tasawuf itu namanya mursyid yang kamil mukamil. Nah, ketika kita masuk dibimbing oleh mursyid, berarti kita masuk dalam salah satu thariqatnya. Nah, kata mursyidnya, kamu tobat dulu. Tobat. Setelah tobat, kamu masuk makom berikutnya. Nah, terus nanti si salik ini mengalami kondisi jiwa, mengalami anugerah yang diberikan oleh Allah berupa hal. Nah, dikonsultasikan kepada mursyid dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nanti akan mengakibatkan ria. Saya merasa mendapatkan ini. Nah, tapi dia ceritanya sama hanya kepada gurunya, hanya kepada mursyidnya. Ya Syekh atau Kiai, saya dapat pengalaman begini. Oh ya, kamu tuh sudah mendapatkan hal begini. Nanti kamu teruskan nih taubatnya, tapi kemudian kamu lanjut ini, melakukan ini. Berarti kamu zikirnya misalnya yang pertama tadi istighfar, sekarang kamu lanjutkan baca nafi isbat la ilaha illallah setiap habis sholat sekian ratus misalnya. Atau malamnya kamu baca Quran ayat ini sekian ratus. Nah, itu nanti yang akan dibimbing oleh mursyid. Nah, jadi kita tahu kita harus naik ke makomat berikutnya atau kita mendapatkan hal berupa apa, yang tahu adalah mursyid kita yang kemudian menginformasikan kepada kita. Begitu. Oke, baik. Berarti simpulannya bahwa yang mengetahui keadaan salik itu tentunya mursyid thariqah yang selalu memantaunya ya Pak ya. Sehingga predikat yang didapatkan salik itu hanya mursyid thariqah yang boleh mengatakan dia ada di posisi ini gitu. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan kajian tasawuf kita pada pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Lutfi yang telah menjadi narasumber kajian tasawuf pagi hari ini, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung juga pada kajian tasawuf pagi ini, dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini
apa yang kita dengar, untayan hikmah, untayan ilmu dari beliau menjadikan kita semua mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini mau ngeliat